Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu sholat. Sebelumnya, saya ingin mengajak semua sahabat untuk melihat sekeliling kita. Kira-kira apa saja yang Allah telah berikan kepada kita? Ya, Allah telah menciptakan alam semesta, bumi dan isinya untuk kita. Allah telah menciptakan manusia dengan suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda. Allah ciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, yang semuanya bermanfaat untuk kita. Allah juga ciptakan hewan yang kita juga ambil manfaatnya. Allah ciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, dan banyak lagi yang lainnya yang ada di dalam bumi kita. Allah juga telah memberikan kita anggota badan yang sempurna. Tangan, kaki, badan, kepala, semua itu adalah anugerah dari Allah. Allah juga memberikan bahan-bahan dasar kebutuhan kita. Allah menumbuhkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan dengan itu kita proses hingga menjadi makanan. Allah tumbuhkan padi di sawah sehingga dapat kita olah menjadi nasi yang kita makan sehari-hari. Allah telah memberikan rezeki juga kepada kita. Allah jadikan orang tua kita sehat walafiat sehingga mereka dapat bekerja dan mendapatkan uang. Sehingga dengan uang itu kita punya kendaraan, punya rumah. Allah juga telah memberikan keluarga yang menyayangi kita. Dan Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Allah. Lalu, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Salah satu cara berterima kasih kepada Allah yaitu dengan taat atau nurut kepadanya. Caranya, kita kerjakan semua yang diperintahkan Allah dan kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Di antara banyak amalan yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, salah satunya yaitu sholat. Nah, sebelum kita bahas tentang sholat, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu berikut ini. Sebelum engkau sholat, persiapkan dirimu, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis mengganggu. Sholat karena Allah, bersyukur padanya atas semua nikmatnya, agar Allah terima semua sholat kita. Sholat tidak bercanda, sholat tidak bercanda. Untuk versi lengkapnya, silahkan klik link di atas. Sholat. Sholat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Sholatun artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Apabila kita gambarkan, sholat adalah ucapan dan gerakan dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini semua adalah satu kesatuan. Oleh karenanya, belum bisa dinamakan sholat kalau belum lengkap semua bagian-bagiannya. Semua ketentuan ini berasal dari Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua. Jadi, Allah mengajarkannya kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat dan umatnya yang akhirnya diteruskan secara turun-temurun, dicatat, dan dibukukan sehingga sampai kepada kita. Karena gerakan, bacaan, dan aturannya dari Allah, maka tidak bisa seenaknya kita ubah atau kita atur sesuka hati kita. Kembali kepada istilah sholat. Yang pertama adalah ucapan. Sholat terdiri dari ucapan. Tetapi meskipun sholat terdiri dari ucapan, kalau cuma mengucap bacaan sholatnya saja, belum bisa dinamakan sholat. Misalkan ada seorang anak tetapi dia sambil duduk-duduk saja, maka hal ini belum bisa dinamakan sholat. Gerakan. Sholat terdiri dari gerakan-gerakan. Nah, apabila seorang anak melakukan gerakan sholat, tapi dia tidak mengucapkan bacaan apapun, maka hal ini juga belum bisa dinamakan sholat. Jadi, sholat terdiri dari ucapan dan gerakan. Sholat dimulai dari takbir, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Dan gerakan sholat diakhiri dengan salam, yaitu mengucapkan salam dan menoleh ke kanan, lalu mengucapkan salam kedua dengan menoleh ke kiri. Nah, di antara takbir dan salam, ada gerakan-gerakan sholat yang harus kita pelajari dan kita kuasai. Gerakan-gerakan itu antara lain, yang pertama adalah takbir
atau takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap, yaitu menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan meletakkannya di dada. Selanjutnya, ada ruku, yaitu meletakkan dan menekan kedua telapak tangan pada lutut antara kepala dan punggung lurus, tidak mendongak atau menunduk. Selanjutnya, ada i'tidal, yaitu berdiri tegak. Selanjutnya, ada sujud, yaitu bersujud dengan menempelkan ke lantai dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari dengan menekuknya ke arah kiblat. Gerakan selanjutnya ada duduk di antara dua sujud atau disebut juga duduk iftirosh, yaitu duduk bertumpu pada kaki kiri dan duduk di atasnya sambil menegakkan telapak kaki kanan. Gerakan sholat selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir atau disebut juga duduk tawarruk, yaitu duduk menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan sambil duduk di lantai, serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Gerakan sholat selanjutnya yaitu salam, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan, lalu mengucapkan salam kedua dengan menoleh ke kiri. Yuk sama-sama kita nyanyi awal dari lagunya. Sebelum engkau sholat, persiapkan dirimu. Ya, hendaknya sebelum sholat kita persiapkan diri kita. Persiapkan, memang apa yang harus disiapkan? Nah, ada kaitannya dengan istilah selanjutnya, yaitu syarat. Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya segala sesuatu yang perlu atau harus ada. Jadi, dapat disederhanakan, syarat yaitu segala sesuatu yang perlu ada ketika melakukan atau mendapatkan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan contoh berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak yang sangat gemar bermain sepak bola. Karena ia ingin mendalami sepak bola, maka ia ingin mendaftar di sekolah sepak bola. Ketika mendaftar di sekolah sepak bola tersebut, pihak sekolah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sang anak, yaitu menulis form pendaftaran, membawa bola masing-masing, dan kemudian membayar iuran bulanan. Setelah sang anak memenuhi semua syarat yang diberikan, akhirnya sang anak dapat masuk ke dalam sekolah sepak bola tersebut. Nah, begitu pula dengan syarat sholat. Syarat sholat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang perlu ada ketika melakukan sholat. Maka hal-hal berikut ini perlu ada ketika sholat. Apabila hal-hal berikut ini tidak ada atau tidak dilakukan, maka belum bisa dibilang sholat. Syarat sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Sholat hanya sah dilakukan bagi yang beragama Islam. Syarat sholat yang kedua adalah baligh atau dewasa. Tidak wajib sholat bagi yang belum baligh atau kurang lebih di bawah 13 tahun. Tetapi untuk proses pembiasaan, anak yang belum baligh harus mulai diajak sholat. Syarat selanjutnya yaitu berakal. Maksudnya yaitu orang yang tidak hilang akal atau yang tidak hilang kesadarannya. Syarat selanjutnya yaitu suci dari hadas dan najis. Suci ini bermakna suci badan, pakaian, dan tempat. Cara mensucikan hadas kecil pada badan dengan cara berwudu. Sedangkan pakaian dan tempat juga harus suci dan bersih dari najis dan kotoran. Syarat sholat selanjutnya yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Syarat sholat selanjutnya yaitu masuk waktu sholat. Maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum waktunya. Syarat selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Kiblat atau arah sholat kita adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Apabila syarat-syarat ini telah dikerjakan, beragama Islam, baligh, berakal, suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat, maka kita bisa siap melakukan sholat. Selanjutnya yaitu rukun. Rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya asas, dasar, atau sendi. Atau dapat disimpulkan, rukun yaitu bagian-bagian penting dari sesuatu. Untuk lebih memahami kata rukun, mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar rumah. Rumah mempunyai bagian-bagian penting. Antara lain, lantai, dinding, atap, pintu, dan jendela. Bagian-bagian ini melengkapi satu sama lain sehingga bangunan tersebut dapat dikatakan sebagai rumah. Dengan adanya bagian-bagian ini, maka lengkaplah rumah tersebut.
Nah, begitu pula dengan sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian penting dari sholat. Karena bagian-bagian penting ini perlu ada dalam sholat, maka apabila bagian-bagian berikut ini tidak ada atau tidak dilakukan, maka belum bisa dibilang sholat. Lalu, apa saja bagian-bagian penting atau rukun tersebut? Rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Rukun sholat selanjutnya yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Rukun sholat selanjutnya yaitu berdiri tegak jika mampu. Bagi yang sakit sehingga tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Rukun sholat selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihahnya pada setiap rakaat. Rukun sholat selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Tumakninah maksudnya diam sejenak sebelum melakukan gerakan selanjutnya. Jadi setelah membaca bacaan sholat, ada jeda waktu sebentar sebelum melakukan gerakan selanjutnya. Rukun sholat selanjutnya yaitu i'tidal dengan tumakninah. Selanjutnya ada sujud dengan tumakninah. Lalu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Lalu ada duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Lalu membaca tasyahud akhir, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, yaitu bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian mengucap salam yang pertama, yaitu ketika menoleh ke kanan, dan tertib, yaitu mengerjakannya secara berurutan. Apabila rukun sholat dan syarat sholat tidak dikerjakan, maka akibatnya sholatnya menjadi batal. Mari kita fahami batal sholat. Batal sholat akan terjadi ketika seseorang yang sholat tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Contohnya ketika sholat agar cepat, maka dia tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi batal. Begitu pula apabila ketika sholat batal syarat sholatnya. Seperti yang kita tahu, salah satu syarat sholat adalah berakal atau adanya kesadaran. Maka apabila tertidur dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal. Batal sholat lainnya yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan di luar gerakan sholat, seperti berbicara, tertawa, makan atau minum, dan bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka otomatis sholatnya menjadi batal. Demikian penjelasan singkat tentang sholat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.